Kerinduan hati kami yang senantiasa datang di hadapan Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur kami. Bahwasanya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mau bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu turun-temurun dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kasih setiamu yang tak berkesudahan tidak hanya berhenti dengan memberkati kehidupan kami setiap hari, setiap waktu. Namun kasih setiamu yang tak berkesudahan itu senantiasa terus menerus berbicara kepada kami melalui perenungan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami membuka hati rohani kami. Kami membuka mata rohani kami Tuhan untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang hidup itu berbicara kepada setiap kami untuk menyentuh hati kami, mengubahkan hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa untuk mengubahkan hati kami, mengubahkan kehidupan kami, dan membawa kami kepada pertobatan demi pertobatan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh berkata dengan kerendahan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tegurlah kami jikalau kami menyimpan dari kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman kami ketika kami lemah. Dan inilah pengharapan kami Tuhan. Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi pada saat ini. Engkau tolong hamba-Mu yang juga manusia yang biasa, yang tidak lepas dari keberdosaan. Tetapi karena kasih karunia Allah yang telah mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Sembunyikan kami semuanya di belakang salib-Mu ya Tuhan. Dan hanya Engkaulah yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, perkenalkan saya Guru Injil Jenny Samsi. Saya pelayanan di Gereja Kristus Yesus Jemaat Center Point of Indonesia, saudara ya. Saya ini pertama kali datang bersama-sama diundang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan saya bersyukur anugerah Tuhan boleh memakai Sinode GKKA menjadi saluran berkat bagi Kota Makassar. Amin, saudara. Amin ya. Oleh sebab itu saudara, saya tidak panjang lebar, tapi saya juga tidak datang sendirian. Saya datang dengan dua anak rohani saya yang ada duduk di depan, Ibu Melati dan Ibu Febe. Ini adalah anggota kelompok kecil saya yang baru kami rintis bersama-sama. Dan mereka mau belajar firman Tuhan dan mau untuk melihat bagaimana pertumbuhan gereja yang ada di Kota Makassar. Ya, demikian perkenalan saya yang singkat, jelas dan padat, saudara. Saya akan mengajak setiap kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 seperti tema khotbah yang diberikan kepada saya pada hari ini, saudara. Mazmur 90 nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-17, ayat 1 sampai nomor yang 17, saudara. Saya tidak memasang di PowerPoint, saudara, karena kenapa saya rindu kita bersama-sama membuka ayat firman Tuhan kita. Yang punya Alkitab fisik boleh dibuka, yang punya Holy Bible di handphone juga boleh dibuka, saudara ya. Oke, jika saudara sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, saya baca, kita sama-sama silih berganti. Saya baca dari terjemahan Alkitab yang kedua, saudara ya. Tuhan perteduhan abadi. Doa Musa abdi Allah. Ayat yang pertama, Tuhan engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa.
Di waktu pagi ayat 7. Sungguh kami habis binasa karena muka-Mu, dan karena korban amarah-Mu kami menjadi gentar. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu, yang menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengenal sengsara. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun-temurun ke atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Saudara, coba perhatikan. Saya sedang memperhatikan jam tangan ini, saudara. Saudara saudara pakai jam tangan. Saudara coba perhatikan jam tangan saudara. Apa yang kalian lihat dari jam tangan saudara? Waktu terus berputar, betul? Kalau kita pakai jam digital, maka jam digital kita pun angkanya terus menerus akan maju ke depan. Kalau kita pakai jam tangan analog, saudara, itu akan terus berputar 36 derajat, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita lihat jam tangan ini, saudara, kita juga bisa melihat bahwa apakah saya bisa menghentikan detik demi detik dari jam tangan ini. Saudara bisa hentikan kalau mati baterainya. Tapi itu hanya untuk fisik. Dia berhenti di dalam jam ini. Tetapi waktu terus akan berputar, saudara. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Namun di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita hentikan dalam hidup ini. Apa saja, saudara? Kita bisa menghentikan banyak hal di dalam aktivitas kita. Kita bisa memilih. Kita bisa berhenti sejenak untuk tidak bekerja dan beristirahat. Kita bisa berhenti untuk stop sesaat untuk tidak belajar, saudara. Kita bisa berhenti sejenak di dalam berbagai kesibukan. Dan bahkan sebagai orang tua, mama yang sering masak di rumah, kita bisa berhenti sejenak. Hari ini saya cukup tidak masak. Nanti saya catering aja untuk anak-anak saya sekolah. Kita bisa menghentikan itu, saudara. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita hentikan sesuai dengan keinginan hati kita. Dan bahkan kemampuan kita pun tidak bisa menghentikannya. Saudara tahu apa itu, saudara? Waktu. Amin. Waktu tidak dapat kita hentikan, saudara. Karena setiap detik yang berlalu kita tidak akan pernah bisa mengambil kembali. Dan semakin kita, saudara, bertambah di dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak bisa membalik kembali di dalam masa lalu kita. Masa lalu kita akan menjadi kenangan, saudara. Dan hari ini adalah hari di mana waktu yang akan kita jalani. Dan waktu besok kita belum tahu apakah saya masih hidup, apakah saya masih dipercayakan untuk menikmati waktu yang akan datang itu, saudara. Waktu tidak dapat dihentikan. Waktu terus berjalan dalam kehidupan kita, saudara. Tadi waktu saya ke WC, saudara,
saya melihat Rachel, anaknya Ko Erwin, saudara. Dulu berapa tahun yang lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah ya. Saya lihat Rachel itu masih dalam baby. Saya masih ingat timbangannya itu 4 kilo lebih saudara. Sekian lama saya tidak bertemu saudara. Saya melihat Rachel di dalam WC itu dan mengatakan, Mami saya juga mau pipis. Saya langsung kaget. Wah anak ini 2 tahun 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kayaknya kalau tidak salah ya. Saya masih lihat mamanya masih gendong waktu baru lahir. Dan sekarang dia sudah bisa berbicara. Mami aku juga mau pipis. Saudara, waktu kita bisa melihat anak-anak, wow cepat sekali anak ini bertumbuh saudara. Sekarang dari baby yang masih ngea-ngea berapa hari keluar dari kandungan ibunya sekarang sudah bisa berjalan. Dan kita bisa melihat orang tua kita semakin hari semakin tua saudara. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari saudara, banyak hal yang dahulu kita pikir saudara, ternyata sudah ada di depan mata kita. Kalau kita mengatakan waktu tidak bisa kita hentikan dan terus menerus berputar dalam kehidupan kita. Dan kita rasakan waktu itu begitu cepat berlalu dan semakin singkat. Waktu saya kecil saya masih ingat untuk mencapai tanggal 20 Desember itu saya harus menghitung hari, berhari-hari saking lamanya. Sekarang saudara tanpa kita sadari, sebentar lagi kita masuki bulan 9. Padahal dalam ingatan kita berapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Natal. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kalau hidup kita begitu singkat, kepada siapakah saya dan saudara dapat menggantungkan hidup kita? Jikalau kita tahu bahwa hidup kita adalah begitu singkat dan cepat berlalu, kepada siapakah yang menjadi tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita? Karena segala sesuatu dalam hidup ini bisa segera berubah saudaraku. Kalau tubuh kita berubah, kalau keadaan berubah, kalau manusia bisa berubah, datang dan pergi begitu saja saudara. Karena waktu yang terus berlalu saudara. Adakah sesuatu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan ini? Yang menarik sekali, yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dalam kitab Mazmur 90. Di mana di sini Musa katakan dengan sangat jelas sekali saudara. Musa di dalam ayat yang pertamanya, dia bukan menceritakan tentang keberadaan manusia yang sangat terbatas dan waktu yang terus bergulir saudara. Tetapi dalam surat Mazmur 90 ini satu ungkapan Musa dari hatinya yang terdalam. Karena dia sedang berjuang bersama dengan Allah. Musa telah mengalami kehadiran Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan itu menjadi refleksi hidup Musa selama dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa mengalami kebaikan Tuhan. Musa mengalami bagaimana dia melihat kerapuhan anak manusia. Sehingga dalam ayat yang pertama ini saudaraku yang terkasih, Musa mengungkapkan ada satu pengakuan dalam diri dia. Bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Satu pengakuan. Mengapa Musa mengakui Tuhan itu adalah tempat perteduhan yang turun-temurun saudara. Jika kita melihat di dalam bahasa aslinya saudara. Adonai, Maon, Ata, Hayita, Lanu Betol, Fador. Kalau kita terjemahkan secara harafiah saudara. Di sana dikatakan, Tuhan Engkau telah menjadi tempat kediaman kami dari generasi ke generasi. Kata Maon ini saudara bisa dijadikan tempat kediaman atau tempat tinggal. Dan di mana dapat melindungi anaknya, umatnya dari serangan banyak hal saudara. Musa mengatakan dengan sangat jelas sekali. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami. Tuhan, Engkaulah rumah kami turun-temurun dari generasi ke generasi. Karena Musa melihat bagaimana generasi ke generasi itu terus berjalan dan bergulir saudara. Selama 40 tahun
Musa berada di padang gurung. Dan selama 40 tahun saudara tahu berapa banyak generasi yang hilang pada saat itu dan digantikan dengan generasi yang baru. Paling tidak saudara, ada 3 generasi sampai 4 generasi yang mati di padang gurung. Dan ada generasi yang melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan dalam perjalanan inilah Musa menyadari, saudara, bahwa dia sungguh Allah, tempat perlindungan yang teguh. Meskipun di depan matanya, saudara, dia bisa melihat begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dia bisa melihat bagaimana keadaan alam semesta pada saat itu yang menyerang mereka. Ketika mereka di padang gurung kedinginan, Tuhan memberikan, saudara, tiang api untuk melindungi mereka dan menghangatkan tubuh mereka. Ketika mereka berjalan di padang gurung yang panas, Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi mereka. Dan itu yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu terus dialami, terus menerus bagi orang-orang yang terpanggil dalam kasih anugerah Allah. Musa tahu siapa itu Allah. Musa tahu siapa Allah yang menjadi tempat perlindungannya. Karena itu Musa mengatakan, Allah itu adalah tempat kediaman Ma'on. Allah itu adalah tempat perlindungan yang menjaga, melindungi mereka. Allah yang memelihara kehidupan mereka. Allah yang tempat menjadi perteduhan turun-temurun. Gunung-gunung di ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung pun dilahirkan. Bumi dan dunia diperanakan. Dari dahulu sampai selama-lamanya dia adalah tetap Allah. Pengakuan iman daripada Musa, saudara. Namun dalam satu sisi, Musa yang tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang teguh. Tempat perlindungan yang selama-lamanya ada dari dahulu sampai selama-lamanya adalah satu hal Allah yang kekal, saudara. Ini menunjukkan satu poin yang sangat indah. Musa mengakui bahwa Allah tempat perteduhan yang tidak akan pernah berubah oleh situasi dan kondisi apapun keberadaan anak-anak Tuhan. Dia Allah yang tetap menepati janjinya. Dia Allah yang tidak dipengaruhi oleh sifat keadaan manusia, saudara. Dia tetap Allah yang setia sampai selama-lamanya. Sehingga saudaraku yang terkasih, kita ini bukan manusia yang fana yang kebetulan datang mencari Allah yang kekal. Kita adalah manusia fana yang sejak dari generasi ke generasi telah memiliki Allah yang kekal sebagai rumah kita. Itu yang saya katakan tadi. Kekekalan Allah, kesetiaan Allah, perlindungan Allah tidak dipengaruhi oleh keberadaan manusia kita, saudara. Karena dia Allah yang setia, saudara. Kalau begitu, saudara, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang fana ini. Dan kita tahu bahwa Allah memiliki kesetiaan yang kekal sebagai rumah tempat kediaman kita yang kekal, saudara. Menjadi pertanyaannya, apakah manusia masih membutuhkan tempat perteduhan perlindungan yang kekal itu? Apakah manusia masih membutuhkan tempat perlindungan itu? Dan mengapa, saudara, manusia membutuhkan perteduhan yang kekal, saudaraku yang terkasih? Saudaraku yang terkasih, inilah bagian yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Bahwa kita membutuhkan tempat perlindungan yang kekal, yang telah Tuhan sediakan. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah orang yang fana, orang yang tidak kekal, saudara. Allah kekal, tapi manusia tidak kekal, saudara. Dan di dalam ayat ini, saudara, bagaimana Musa mengungkapkannya, saudara. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10,
12 saudara ya, saya harap kita baca bagian firman Tuhan ini. Saudara tetap membuka Alkitab saudara. Ini bagian yang sangat kita akan bahas saudara. Mengapa kita membutuhkan tempat perlindungan yang kekal saudara? Karena kita adalah manusia yang fana dan berdosa di hadapan Allah. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga saudara. Engkau membalikan manusia kepada debu. Manusia itu adalah debu. Saudara, dan Musa mengatakan kembalilah hai anak-anak manusia. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ada waktu giliran kita menjaga, saudaraku yang terkasih, di mana waktu itu terus berputar dan ada waktu kita harus berjaga-jaga, saudara. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan, dia menghanyutkan saudara. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Saudara. Dihanyutkan. Dan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana saudara. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Saudaraku yang terkasih. Dan di dalam ayat yang ke-7 saudara. Ayat yang ke-6 itu kita seperti apa? Yang ke-7 seperti apa? Anak ke-6 itu kita seperti apa? Seperti rumput yang layu. Yang mudah habis saudara. Yang dimana pagi hari kelihatan segar saudara. Tetapi menjelang petang kita lisuk dan layu saudara. Di dalam ayat yang ke-7 itu adalah sebuah ungkapan bahwa Allah murka terhadap dosa manusia. Dan akibat dari dosa manusia saudara, maka manusia akan binasa. Dan ini adalah perbandingan yang sangat indah sekali saudara. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7 sana saudara, ada satu ungkapan bahwa di mana di saudara keterbatasan manusia yang berdosa. Manusia hidupnya itu singkat dan rapuh. Sedangkan Allah tak terbatas dan kekal. Kehidupan Allah dan kehidupan manusia tidak dapat kita samakan saudara. Tidak dapat kita samakan. Karena manusia bukan hanya fana karena tubuhnya yang terbatas. Tetapi manusia adalah juga manusia yang berdosa. Yang hidup di hadapan Allah yang kudus saudara. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah orang yang harusnya binasa saudara. Oleh sebab itu kita membutuhkan satu tempat perteduhan. Yang bukan hanya hidup di dalam hal yang sulit saudara. Tetapi kita membutuhkan adalah kita manusia yang berdosa. Membutuhkan perdamaian dengan Allah saudara. Membutuhkan perdamaian dengan Allah. Kita yang terbatas ini. Kita sadar kita manusia yang berdosa. Bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana saya bisa mendapatkan perteduhan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Bagaimana caranya saudara? Kita dapat bisa menjalani itu saudara. Yaitu dengan apa saudara? Jangan pernah kita bersembunyi dari Allah karena dosa. Larilah kepada Kristus karena justru karena saya dan saudara berdosa. Dan meskipun saya dan saudara berlari menjauh dari kasih Tuhan. Saya dan saudara tidak akan pernah bisa lari dari kasih Tuhan. Karena kenapa? Dia Allah yang setia. Kasihnya turun-temurun dalam kehidupan kita. Meskipun saya dan saudara masih hidup dalam dosa saudara. Tapi Allah senantiasa yang berinisiatif mencari kehidupan saya dan saudara. Dia senantiasa mencari saya dan saudara yang masih hidup dalam dosa. Agar saya dan saudara mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan. Yesus mau mati di atas kayu salib. Menanggung segala dosa-dosa saya dan saudara. Meskipun saya dan saudara masih hidup dalam dosa. Inilah arti di mana Kristus sang anak Allah yang telah datang ke dalam dunia. Dia menunjukkan anugerahnya yang terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Allah sebagai tempat perteduhan itu, dia bukan hanya berbicara dari surga untuk setiap kita.
tetapi dia sudah datang mengutus anaknya Yesus Kristus, sang anak Allah yang mati di atas kayu salib itu. Dia memang disalibkan, dia memang mati, dia memang dikuburkan, saudaraku. Tetapi dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Inilah satu tanda yang real yang kita boleh akui. Allah memang benar tempat perlindungan yang teguh. Dan hanya kepadanya lah kita dapat menyandarkan hidup saya dan saudara. Amin. Yang menjadi pertanyaannya, kalau kita sudah sadar, saya dan saudara adalah orang yang berdosa, yang telah mendapatkan kasih karunia pengampunan dari Allah yang kekal. Sehingga saya dan saudara yang harusnya mendapatkan penghukuman yang kekal karena dosa saya dan saudara. Tetapi karena Kristuslah, maka saya dan saudara yang dulunya hidup dalam kematian yang kekal, Kristus mau mati bagi saya dan saudara. Agar kita yang mati kekal ini, karena kematian Kristuslah, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Menjadi pertanyaannya saudaraku, bagaimana caranya saya dan saudara menjalani kehidupan ini sebagai seorang yang telah mendapatkan kasih karunia kehidupan yang kekal itu? Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih, hari yang kita lewati saudara, bukanlah sesuatu hari yang kebetulan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi hari yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah satu kepercayaan anugerah bagaimana saya dan saudara menggunakan hari-hari itu dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita lakukan dengan hari, dengan waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Waktu kita di rumah yang menjalankan peran sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang mantu dan mertua, sebagai seorang anak. Apa yang dapat kita kerjakan dengan waktu itu agar bisa bermakna dan berarti bagi hidup saya dan saudara. Ketika saudara sebagai seorang pimpinan perusahaan, sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, waktu yang kalian gunakan itu adalah waktu apakah untuk Tuhan atau untuk mencari pengakuan terhadap diri saya dan saudara. Musa mengajarkan kepada kita. Musa mengingatkan kepada saya dan saudara. Kita harus menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Mengapa saudara? Karena waktu itu tidak akan pernah bisa berputar. Waktu itu tidak akan pernah bisa berulang lagi kembali. Dan Musa menjelaskan di dalam pas ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami ini 70 tahun. Jikalau kami kuat 80 tahun. Ini bukan berbicara tentang angka semata-mata saudara. Tapi ini berbicara tentang bahwa manusia ada waktu yang terbatas. Manusia punya kesempatan terbatas di dalam dunia ini. Siapapun itu akan mengakhiri hidupnya. Siapapun itu akan berakhir dalam dunia ini. Itu satu realita yang kita hadapi saudara. Sehingga ketika kita berbicara tentang waktu, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu itu yang terbaik dan berdampak bagi sesama kita saudara. Seperti Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Dia hidup 30 tahun, 32 tahun lebih saudara. Dan dia melayani 3,5 tahun. Dan Tuhan tahu waktu yang dia kerjakan. Sepanjang perjalanan Yesus,
ketika ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mencoba menjatuhkan Yesus, untuk menangkap Yesus. Saudara perhatikan, Yesus selalu mengatakan, belum waktunya. Dan Yesus pergi. Bertemu lagi dalam perjalanan pelayanan dia, saudara. Berkhotbah, menyembuhkan, dan ada ahli Farisi dan orang Taurat itu yang tidak senang dengan Yesus dan sini mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Yesus menghindar mereka dan Yesus mengatakan, belum waktunya. Tapi ketika sampai pada waktunya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, sekarang sudah waktunya, Anak Manusia akan diserahkan. Yesus tahu menggunakan waktu semasa hidupnya sebagai manusia. Dia gunakan. Yesus punya visi. Yesus punya tujuan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Pertanyaan saya sekarang, saudara punya visikah atas hidup saudara? Saudara punya misikah atas kehidupan saudara? Atau saudara hanya berlalu begitu saja dan tidak melakukan apa-apa? Punyakah kita visi dan misi bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Hari ini, juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih belum memiliki tujuan arah hidup, untuk memuliakan nama Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Pikirkan dan doakan. Seorang wanita, dia berumur kurang lebih 46 tahun. Tahun lalu dia divonis kanker usus stadium 4. Ketika dia di kanker stadium 4, saudara, dokter mengatakan kepada dia, kamu terlambat. Kamu terlambat. Tapi wanita ini mengatakan kepada dokter itu, bagi manusia terlambat, tapi bagi Tuhan tidak terlambat. Bagi Tuhan tidak terlambat. Saya bersyukur, saya tahu saya sudah stadium 4 kanker usus dan sudah menyebar ke paru-paru dan hati. Ketika kami mendengar itu, saudara, jujur sebagai hati seorang hamba Tuhan, saya sedih. Tetapi dalam satu sisi saya dikuatkan. Kenapa? Dokter bisa mengatakan terlambat, tapi dia seorang yang percaya kepada Yesus. Dia mengatakan tidak terlambat. Dan dia menjalani proses pengobatan demi pengobatannya, saudaraku. Dan ketika saya bertanya dalam masa 1 tahun ini, saya bertanya kepada dia, apa yang kau takutkan saat ini? Dia mengatakan, saat ini tidak ada yang saya takutkan. Karena masa takut saya sudah lewat ketika saya mau di endoskopi. Sebelum saya tahu saya kanker, waktu mau di endoskopi, saya tanya itu suster. Suster, apakah waktu saya di endoskopi saya dibius? Suster mengatakan dengan tertawa, tidak ibu. Di situ saya ketakutan luar biasa. Dan saya berdoa sama Tuhan. Saya takut Tuhan. Ketika dia berdoa, terus menerus saya takut Tuhan. Saya takut Tuhan. Saya takut. Di dalam hatinya dia mendapatkan penguatan. Roh yang ada dalam dirinya lebih besar kuasanya. Mengatakan, hai anakku, untuk apa engkau takut? Bukankah aku menyertai engkau? Ketika dia mendengarkan suara itu di dalam hatinya, saudara. Dia menangis dan menjalani endoskopi itu. Dan dia mengatakan,
pada saat saya endoskopi, saya tidak merasakan kesakitan apapun tanpa dibius. Apakah dia sembuh, saudara? Tidak. Dia masih terus berjuang dengan kansernya. Dan saat ini, dia sudah mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia tidak sanggup untuk menerima obat anti sakit morfin itu. Dia lebih memilih untuk tidak pakai morfin. Dan dia menahan rasa sakitnya. Dan saya tahu, ketika dia sudah menarik nafas seperti ini, sampai dia pegang perutnya, saya tahu dia sudah kesakitan yang luar biasa. Dan saya tanya kepada dia, bagaimana kau bisa menghadapi kesakitan ini tanpa engkau pakai morfin? Dia mengatakan, saya menikmati rasa sakit yang Tuhan izinkan. Saudara bisa rasakan itu ketika saudara sakit dan saudara bisa menikmati rasa sakit itu. Itu adalah anugerah, saudaraku. Dia tahu mempergunakan waktu sisa hidupnya. Tuhan mengizinkan dia mengalami kanker stadium akhir. Tapi dia tahu Tuhan punya rencana yang indah. Dan dia menjalani hidupnya dengan sepenuh hati, saudara. Dan saya melihat tidak ada satu keluhan pun di dalam mulut dia. Saya mendampingi dia, saudara. Hari Kamis, saya pergi ke Siloam, saudara. Dia sudah datang jam 4 karena dia pakai BPJS. Dia menunggu itu dokter, saudara. Dokter datang, saudara tahu jam berapa? Jam 9. Dan dia antrian nomor 5. Dan di dalam kursi rodanya itu, saudaraku, dia tidak mengeluh. Dia cuma ngomong, sakit. Saya lapar. Oke. Saya mau berdiri. Dia berdiri karena kakinya kram. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan berbicara tentang kuantiti waktu. Tapi tentang kualitas waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Kita tahu akan panggilan hidup kita. Masing-masing pribadi kita terpanggil. Dan Tuhan itulah yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ajarlah kami Tuhan untuk memaknai waktu yang ada. Karena kami sadar kami manusia yang rapuh, kami manusia yang tidak kekal. Tapi kami punya Tuhan Allah yang kekal. Yang telah datang mengutus Yesus Kristus. Untuk menjadi tempat perlindungan kita yang teguh. Yang menopang kita setiap saat, setiap waktu. Di dalam kesulitan maupun di dalam sukacita. Amin, saudara. Dan apapun yang kau alami pada saat ini. Apakah itu engkau bergumul dengan keadaan kita? Mungkin saudara saat ini bergumul dengan kehidupan keluarga. Saudara mungkin saat ini bergumul dengan kesehatan. Mungkin saudara saat ini sedang bergumul dengan keadaan keluarga yang tidak harmonis. Mungkin saudara bergumul dengan pasangan hidup. Saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam dunia ini tidaklah kekal. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami semua itu, pencobaan demi pencobaan dan penderitaan demi penderitaan. Kesusahan demi kesusahan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk tetap bersandar kepada Dia. Karena kita sadar kita manusia yang berdosa, punya kelemahan dan kekurangan. Kita tidak mampu, tapi kita punya Tuhan Allah, tempat perlindungan yang kekal itu. Yang sedang menopang setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu ya saudaraku yang terkasih. Sebagai tempat perlindungan yang teguh inilah. Mengajarkan kepada saya dan saudara bukan hanya menghitung hari-hari kita.
Tetapi Yesus sebagai tempat perlindungan teguh, Allah tempat perlindungan kita yang kekal itu saudara. Dia yang akan mengenyangkan kita setiap hari saudara dengan kasih setianya. Ini bukan hanya berbicara tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum saudara. Tetapi yang Tuhan kenyangkan lebih daripada itu saudara. Manusia memang butuh makan, manusia memang butuh minum, manusia memang butuh bekerja saudara. Tetapi jiwa kita, roh kita butuh Kristus yang memuaskan hati kita, yang memuaskan jiwa kita. Dan itu hanya dapat kita peroleh di dalam Dia yang mengenyangkan dengan sukacitanya. Itu yang dialami oleh Musa. Dan Tuhanlah yang menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga di dalam ayat yang ke-17 saudara. Di sana Musa mengatakan 2 kali penegasan di dalam 1 ayat saudara. Dikatakan apa? Teguhkanlah kami perbuatan tangan kami. Iya, teguhkanlah kami perbuatan tangan kami. Musa mengungkapkan. Dia memimpin bangsa Israel, bukanlah dia memimpin dengan mudah saudara. Dia Musa pun juga bisa mengeluh dengan bagaimana dia memimpin bangsa Israel itu. Tetapi dia tetap menyadari akan panggilan hidupnya saudara. Musa terpanggil untuk membawa bangsa Mesir keluar dari tanah, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa tahu panggilan hidupnya saudara. Itulah sebabnya Musa meskipun dia berkeluh kesah melihat bangsa Israel yang tidak pernah bertobat sungguh-sungguh. Tapi dia tetap menerima panggilan Tuhan untuk menjalankan visi Allah. Untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Musa tetap lakukan itu. Dan dia mohon sekali kepada Tuhan. Dia sadar dia tidak mampu, dia sadar dia tidak sanggup. Tapi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Tuhan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Kalau bukan Tuhan yang meneguhkan kami, maka sia-sialah segala usaha kami. Dan bahkan Musa pernah berkata kepada Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang memimpin kami, kami tidak mau berjalan. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan. Itu kerinduan Musa. Yang menjadi pertanyaannya saudaraku yang terkasih. Ketika saudara ada di posisi Musa, menjalani kehidupan ini. Musa, kalian mungkin tidak sama seperti Musa yang memimpin ribuan, bahkan ribuan banyak, itu jutaan banyak orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir saudara. Tapi mungkin saya dan saudara bisa bertemu dengan pekerja-pekerja di rumah kita yang bebal. Yang dikasih tahu tidak ngerti, atau mungkin anak-anak remaja kita. Yang kita juga jelaskan kepada mereka bahwa ayo pergi gereja, ayo nak belajar. Dan bahkan mungkin ada anak-anak remaja yang sudah mulai memberontak terhadap orang tua. Tidak mau mendengarkan nasihat anak orang tua lagi. Atau mungkin ada mama mertua mengatakan, wah anak mantuku tidak sopan sama saya, tidak mau dengar-dengaran. Terus lagi ada anak mantu bilang begini, cereweknya itu mama mertuaku lah so, carita misi ganteng mana. Weh, nu tahu aja tuh mama mertuaku, masa saya pakai baju baru tuh nak kalah balik misalnya baju baru, bayar misalnya bajuna. Palabus doy, padahal ini uang tabunganku jiku beli kodok. Kerja mah itu miku bilang saya tidak mau berhenti kerja. Biar suamiku pengusaha saya tidak mau berhenti bekerja. Karena nanti di patotoik di kandang-kandang segang amak martuaku. Susah tong toh. Maaf ya. Ini cuma ilustrasi saya saudara. Semoga tidak ada yang seperti ini di sini ya. Tapi memang saya biasa ada konseling orang seperti itu saudara. Saya konseling ada orang-orang yang begitu ekstrim sekali sama mama mertuanya. Dan ada orang-orang yang sangat ekstrim sekali terhadap anak mantunya.
Kenapa bisa terjadi saudaraku? Karena satu di penyebabnya, DOSA, dosa manusia. Tidak mau kalah, egois, dan tidak mau mengasihi dan mengampuni. Saya mau mengampuni kalau dia mengampuni saya duluan. Saya mau mengasihi kalau dia mengasihi saya duluan. Dia coba mau kok itu, sampai kapan? Kalau bukan dari diri kita, kasih Allah yang memampukan kita. Kita tidak akan pernah bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau bukan kasih Allah yang terlebih dahulu kita alami. Saudara. Itulah yang dirindukan oleh Musa. Peganglah tanganku, teguhkanlah perbuatan tanganku Tuhan. Agar aku berjalan bersamamu, karena aku tahu aku membutuhkan Engkau Allah yang kekal. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, hidup dalam perlindungan Tuhan. Bukan hanya semata-mata Kristus yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Pointer. Oke. Kristus bukan saja menyelamatkan kita dari hukuman. Kristus menjadi pusat hidup saya dan saudara. Itu saya tadi katakan, kasih Kristus yang menjadi pusat hidup saya dan saudara. Kalau bukan kasih Kristus yang menjadi pusat hidup saya, menjadi tempat perlindungan hidup saya dan saudara. Apapun yang kita lakukan dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu menjalaninya. Sehingga aplikasinya untuk saya dan saudara pada saat ini adalah belajarlah menghargai setiap waktu yang ada. Jangan hanya meminta umur yang panjang, tetapi mintalah umur hidup yang bermakna. Apa yang menjadi visi kita? Apa yang menjadi misi kita? Sebagai mama, apa yang menjadi visi misi kita? Sebagai anak pemuda, apa yang menjadi visi misi kita semasa kita muda? Apa yang menjadi visi misi kita sebagai seorang papa yang bekerja, yang Tuhan percayakan kita anak-anak untuk kita bimbing. Apa yang menjadi tujuan agar hidup ini lebih bermakna. Dan serahkanlah pekerjaan tangan Tuhan itu kepada Dia Sang Kekal. Karena Allah yang kekal, sementara manusia yang fana dan berdosa. Maka kita membutuhkan Allah sebagai tempat perlindungan, perteduhan. Dan ketika kita berlindung kepadanya, mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari kita dan memaknai hidup kita yang singkat untuk mengerjakan pekerjaan yang bernilai kekal. Minta tolong dibacakan. 1, 2, 3. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya sungguh rindu tema hari ini, Allah tempat perlindungan yang kekal, karena kita butuh Dia. Dia Allah yang kekal, kita yang tidak kekal ini membutuhkan setiap hari untuk Tuhan pegang tangan kita. Agar waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu adalah waktu yang bermakna. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu pada saat ini? Adakah engkau rindu menggunakan waktu yang Tuhan berikan pada saat ini untuk kau gunakan dengan sebaik mungkin? Karena waktu kita, waktu yang sementara. Ketika engkau belum tahu apa yang dapat engkau lakukan untuk memaknai hidupmu,
Biarlah engkau berdoa saat ini kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Saya manusia yang fana dan berdosa. Namun kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup saya. Dan saya memiliki tempat perteduhan yang teduh di dalam kekekalan yang Tuhan sudah nyatakan. Saya mau menggunakan waktuku dengan sebaik mungkin. Apakah saya bisa mengajar dengan penuh cinta kasih terhadap anak-anak saya, supaya mereka boleh mengenal akan Kristus Yesus yang kekal itu? Adakah kita juga boleh berkata bahwa saya mau menggunakan waktu saya dengan sebaik mungkin, memberitakan kabar baik itu kepada sesamaku? Karena tujuan Allah menciptakanku adalah untuk menyembah dan melayaninya. Dan jikalau hari ini saya dan saudara berada di dalam posisi pergumulan hidup, apapun itu, sakit penyakitkah, kesulitan ekonomikah, pergumulan di dalam keluargakah, pasangan hidup, pekerjaan, biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Ia mengingatkan kami sesungguhnya bahwa kami manusia yang fana ini membutuhkan kasih Allah yang kekal. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami yang tidak lepas dari pergumulan-pergumulan hidup kami. Agar kami boleh oleh hati yang bijaksana untuk menjalani hari ini. Dan hati yang bijaksana dapat kami peroleh ketika kami menggantungkan hidup kami kepada Allah, sang sumber hidup kami, sang pokok anggur kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami, kuatkan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Bersama-sama katakan, amin.